Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang zakat mal, pembagian waris, dan sholat jamaah. Materi yang pertama yaitu zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian seperti padi, jagung, gandum, dan lain sebagainya. Zakat pertanian dikeluarkan jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu nisab. Nisab itu nilai nisab zakat pertanian adalah sebesar 653 kg. Selanjutnya yaitu hasil pertanian yang dikeluarkan. Zakat adalah hasil panen yang telah mencapai nisab. Jadi kalau belum mencapai nisab belum bisa membayar zakat. Yang selanjutnya yaitu haul. Hasil panen yang dikeluarkan zakat harus telah mencapai 1 tahun haul. Cara menghitung zakat pertanian yaitu yang pertama hitung terlebih dahulu jumlah hasil panen yang telah mencapai nisab. Selanjutnya kalikan jumlah hasil panen tersebut dengan 2,5%. Pak Budi memiliki sawah seluas 1 hektar. Pada musim panen, Pak Budi berhasil memanen padi sebanyak 10 ton. Harga beras di situ adalah 10.000 per kilo. Jumlah hasil panen yang telah mencapai nisab adalah 653 per 1 kg dikali 10 ton sama dengan 653 ton. Zakat yang dikeluarkan adalah 653 ton dikali 10.000 per kilo dikali 2,5% sama dengan 163.250. Yang kedua yaitu zakat emas. Zakat emas adalah zakat yang dikeluarkan emas yang dimiliki oleh seseorang. Zakat emas dikeluarkan jika memenuhi 2 syarat, yaitu 1. Nisab. Nisab atau nilai zakat emas adalah sebesar 85 gram emas. Yang kedua, haul. Emas yang dikeluarkan zakat harus telah mencapai 1 tahun haul. Cara menghitung zakat emas yaitu hitung terlebih dahulu berat emas yang dimiliki, lalu dikalikan berat emas tersebut dengan 2,5%. Pak Ali memiliki emas seberat 100 gram. Harga emas saat ini adalah 622.000 per gram. Zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Ali adalah 100 gram dikali 622.000 dikali 2,5% sama dengan 15.550 rupiah. Selanjutnya yaitu zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan seperti gaji, upah, honor, dan lain-lain. Zakat profesi dikeluarkan jika memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama nisab. Nisab zakat profesi adalah senilai 525 kg beras. Yang kedua haul. Penghasilan yang dikeluarkan zakat harus telah mencapai 1 tahun atau haul. Cara menghitung zakat profesi yaitu pertama, hitung terlebih dahulu penghasilan kotor yang diperoleh dalam 1 tahun. Yang kedua, kurangi penghasilan kotor tersebut dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan sehari-hari seperti makan, minum, transportasi, dan lain-lain. Selanjutnya, nilai sisa dari penghasilan yang telah dikurangi biaya-biaya tersebut adalah penghasilan bersih. Jika penghasilan bersih telah mencapai nisab, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari penghasilan bersih. Contohnya, Pak Budi bekerja sebagai karyawan dengan gaji 5 juta per bulan. Biaya yang dikeluarkan Pak Budi untuk keperluan sehari-hari 2.500.000 per bulan. Penghasilan kotornya 5 juta per bulan dikali 12 bulan sama dengan 60 juta. Penghasilan bersih Pak Budi dalam 1 tahun adalah 60 juta dikurang 2.500.000 per bulan dikali 12 per bulan sama dengan 30 juta. Jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Budi adalah 30 juta tersebut tadi dikali 2,5% sama dengan 750.000. Selanjutnya materi tentang pembagian waris. Pembagian waris adalah pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Pembagian waris harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dari seseorang yang meninggal dunia. Ahli waris terdiri dari 2 kelompok, yaitu ahli waris. Yang kedua, ahli waris Zawil Furud adalah hasil dari yang berhak menerima warisan dengan bagian yang telah ditentukan. Pembagian waris dilakukan dengan cara berikut.
Yang pertama, menentukan ahli waris. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari orang yang meninggal dunia. Ahli waris dapat ditentukan berdasarkan nasab atau keturunan, pernikahan atau perbudakan. Yang kedua, menentukan bagian masing-masing ahli waris. Setelah ahli waris ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan bagian masing-masing ahli waris. Bagian masing-masing ahli waris ditentukan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Contoh kasusnya, Pak Budi meninggal dunia, meninggalkan harta berupa rumah, tanah, dan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Pak Budi memiliki istri, 2 orang anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan. Pembagian waris dilakukan sebagai berikut. Tentukan ahli waris. Ahli waris dari Pak Budi adalah istri, 2 orang anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan. Tentukan bagian masing-masing ahli waris. Istri Pak Budi berhak menerima bagian 1/8 dari harta peninggalan. 2 orang anak laki-laki berhak menerima bagian masing-masing 1/3 dari harta peninggalan. 1 orang anak perempuan berhak menerima bagian 1/6 dari harta peninggalan. Pembagian waris adalah sebagai berikut. Istri Pak Budi 1/8 dikali 100 juta sama dengan 12.500.000. Anak laki-laki pertama dan kedua 1/3 dikali 100 juta sama dengan 33.333.333 rupiah. Sedangkan anak perempuan 1/6 dikali 100 juta adalah 16.666.667 rupiah. Dengan demikian, pembagian harta waris dari keluarga Pak Budi adalah sebagai berikut. Istri Pak Budi 12.500.000, anak laki-laki pertama 33.333.333 rupiah, anak perempuan 16.666.667 rupiah, total 100 juta rupiah. Materi selanjutnya yaitu sholat jamaah. Sholat jamaah adalah menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu. Sholat jamaah dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama jamak tadim, menggabungkan 2 sholat fardu yang waktunya berdekatan, yaitu zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Salat jamak tadim dilakukan dengan cara mengerjakan salat zuhur dan asar atau maghrib dan isya secara bersamaan pada waktu salat zuhur atau maghrib. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan atau mempraktikkan sholat jamak zuhur dan asar. Yang pertama, kita harus membaca niat terlebih dahulu. Baiklah, saya akan membacakan niatnya. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaati jam'an taqima ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Allah Akbar. Baiklah, ketika selesai salat, kita langsung berdiri, langsung melapaskan niat untuk sholat asar. Adapun niatnya seperti ini. Sholli fardhu asri arba'a raka'atin jam'an taqriban ma'al zuhri fardhu lillahi ta'ala. Selanjutnya jamak takhir, menggabungkan 2 salat fardu yang waktunya berjauhan, yaitu zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Salat jamak takhir dilakukan dengan cara mengerjakan salat zuhur atau maghrib pada waktunya, kemudian mengerjakan salat asar atau isya pada waktu salat zuhur atau maghrib. Ketentuan salat jamak. Salat jamak hanya boleh dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti dalam perjalanan jauh atau musafir, lalu karena hujan atau cuaca buruk, karena sakit yang membuat seseorang tidak mampu mengerjakan sholat dengan tepat waktu. Salat jamak harus dilakukan dengan niat jamak. Salat jamak harus dilakukan secara bersama. Selanjutnya yaitu sholat qashar. Sholat qashar adalah
meringkas sholat fardu menjadi 2 rakaat, yaitu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat qasar hanya boleh dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya 1. Dalam perjalanan atau musafir. Yang kedua, karena sakit yang membuat seseorang tidak mampu mengerjakan sholat 4 rakaat. Selanjutnya, ketentuan sholat qasar. Sholat qasar harus dilakukan dengan niat qasar. Sholat qasar harus dilakukan secara bersamaan. Baiklah, di sini saya akan mempraktikkan sholat qasar, yang dimana saya akan mempraktikkan sholat zuhur diqasarkan. Adapun niatnya yaitu sholli fardhu zuhri raka'ataini qusran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baiklah, itulah tadi video penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.